حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, para pemirsa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu dari ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kesempatan yang sangat terbatas ini kita akan kemukakan tentang sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 sifat utama Rasulullah di dalam melaksanakan ibadah salat. Pertama adalah Rasulullah selalu salat di awal waktu. Hampir tidak ada Rasulullah yang salat di pertengahan waktu, apalagi di akhir-akhir waktu, kecuali di dalam salat safar. Itu barangkali mungkin yang ada. Rasulullah tidak melaksanakan salat di awal waktu. Keutamaan salat di awal waktu pertama menunjukkan bahwa kita umat Islam betul-betul sudah mendahulukan firman Allah atau seruan Allah atau kepentingan Allah dari segala-galanya. Yang kedua, kalau kita sudah salat di awal waktu, maka rasanya aktivitas yang akan kita lewati setelah itu akan terasa plong. Bebas dari beban-beban pikiran. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, bahwa kalau kita sudah melaksanakan salat di awal waktu, itu kita akan masuk atau termasuk kepada orang yang akan mendapatkan kelebihan. Sebagaimana dikatakan, afdalu ibadati ummati as-shalah fi awwali waktiha. Sebaik-baik ibadah umatku adalah mereka yang salat di awal waktu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sifat salat Rasulullah itu selalu di masjid. Dan kita tahu memang bahwa masjid merupakan pusat ibadah bagi kita umat Islam. Bahkan tidak hanya untuk ibadah mahdoh sebagaimana kita lakukan selama ini, tapi bahkan lebih jauh daripada itu. Sampai untuk urusan strategi perang, perawatan kaum muslimin yang terluka di dalam peperangan juga dipusatkan di masjid. Apalagi untuk melaksanakan salat fardu yang 5 kali dalam sehari semalam. Keutamaan ibadah salat di masjid, dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan, orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, maka ada 3 keutamaan yang akan dia dapatkan. Keutamaan dimaksud pertama adalah setiap langkah yang dia langkahkan akan menggugurkan 1 dosa kecil. Di langkah yang sama akan menambah pahala 1. Dan di langkah yang itu juga akan mengangkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak dan Ibu-ibu para pemirsa rahimakumullah, kalau langkah kita dari rumah menuju masjid ada kira-kira 100 langkah. Berarti dengan 100 langkah itu 100 dosa dikurangi,
100 ibadah ditambah dan 100 juga derajat diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah itu selalu salat berjamaah. Pemirsa rahimakumullah, hampir tidak ada dalam sejarahnya Rasulullah itu yang salat sendirian. Bahkan sejak dari awal Rasulullah itu difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan salat fardu, itu sudah melakukan salat berjamaah. Hanya saja salat berjamaah Rasulullah pertama itu adalah dengan malaikat Jibril. Setelah diajarkan oleh malaikat Jibril bagaimana praktek salat berjamaah, maka setelah itu Rasulullah sendiri yang mengimami salat berjamaah dengan para sahabatnya. Dan itu tidak terkecuali di dalam situasi dan kondisi sulit sekalipun. Bahkan di dalam suasana perang, ibadah salat tetap dilakukan oleh Rasulullah dengan berjamaah dan dengan teori tersendiri. Nah, oleh karena itu, mari kita, khususnya kaum bapak, dalam melaksanakan salat, usahakanlah supaya dapat terlaksana secara berjamaah. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada artinya salat bagi tetangga masjid kalau dia tidak salat di masjid. Kenapa dikatakan tidak ada artinya? Bukan berarti tidak sah salatnya barangkali. Tapi kalau dia salat sendiri, nilainya cuma 1. Tapi kalau dia salat secara berjamaah, nilainya bisa 25, bisa 27. Masya Allah. Kalau itu dilakukan 5 kali dalam sehari semalam, kita bisa bayangkan, apalagi dilakukan di masjid, berapa derajat kita diangkatkan oleh Allah, berapa dosa kita diampuni oleh Allah, dan berapa pahala kita diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan ceramah singkat kita pada kesempatan ini akan meningkatkan semangat kita, para kaum bapak terutama sekali, bagaimana melakukan salat persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, yakni pertama selalu melaksanakan salat di awal waktu, yang kedua melakukannya secara berjamaah, dan yang ketiga melakukannya di masjid. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.